Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله، الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. أيها الناس، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini kita masih dapat melihat betapa indahnya dunia ini, betapa hebatnya kenikmatan Allah yang Allah curahkan kepada seluruh makhluknya di bumi ini. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat menghirup segarnya udara oksigen yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tebarkan seluruh bumi. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini kita masih dapat merasakan hangatnya matahari pagi. Tidak setiap manusia, tidak setiap orang, bahkan mungkin tetangga kita tidak bisa merasakan hal ini. Maka pantut dan haruslah kita sebagai seorang beriman bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur adalah berterima kasih kepada apa yang Allah berikan kepada kita dengan melaksanakan seluruh perintah dan menjauhi segala larangannya. Bersyukur akan meningkatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah akan tambah kenikmatan itu ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum, kata Allah. Akan tetapi jika kita kufur, jika kita menolak perintah Allah, jika kita melakukan maksiat, melanggar perintah-perintah dan melaksanakan larangan-larangan Allah, maka kata Allah, fa inna adabi lasyadid, sungguh keniscayaanlah yang akan menghampirinya adalah adab Allah yang sangat pedih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Khalilullah adalah sebutan bagi sesosok manusia yang agung, manusia yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah pun mencintai beliau. Sosok manusia yang Allah jadikan sebagai pemimpin dari manusia, bahkan pemimpin dari para nabi. Beliau adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun dengan begitu banyak gelar, kehormatan, kemuliaan yang Allah berikan kepada Ibrahim alaihissalam, tentu hal ini tidak didapatkan dengan serta-merta. Tentu hal ini tidak diperoleh dengan tiba-tiba. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam telah melewati berbagai rintangan, ujian, cobaan, musibah,
yang sangat berat, tentunya yang tidak bisa kita bayangkan jika itu terjadi pada diri kita hari ini. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala catat itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 124. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin, dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Ibrahim bikalimat, dengan beberapa kalimat, maka apa yang dilakukan oleh Ibrahim? Fa'atammahu, maka Nabi Ibrahim menuntaskan, menyelesaikan tugas, ujian, musibah, cobaan yang Allah berikan kepadanya dengan tammah, dengan sempurna, dengan nilai yang sangat tinggi, sehingga kata Allah apa? Allah berikan gelar, inni ja'iluka lin-nasi imama, maka aku jadikan engkau sebagai imam, pemimpin bagi para manusia, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun dengan keturunan-keturunannya. Hadirin yang sama-sama mengharapkan ridho, rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita di dunia, hidup seluruh manusia tentu tidak terlepas dari yang namanya musibah, tidak terlepas dari yang namanya ujian. Baik itu muslim ataupun non-muslim, itu dia sholat ataupun tidak sholat, dia melaksanakan saum ataupun tidak saum, mau dia beriman ataupun tidak, mau dia berbuat kejahatan ataupun berbuat kebaikan, semua manusia mendapat ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena pada hakikatnya ujian, bahkan kehidupan kita, duduknya kita di sini, hadirnya kita di sini, kita bisa bernafas saat ini, itu adalah bagian ujian daripada banyaknya ujian yang Allah berikan kepada kita, yang tentu berbeda-beda kadar dan kapasitasnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan ini di dalam surat Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kata Allah yang menciptakan kematian dan yang menciptakan kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Untuk apa sih adanya ujian ini? Ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kita yang duduk di sini, atau saya yang berdiri di sini, atau umat Islam dan umat manusia lainnya, siapa yang paling terbaik amal perbuatannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana tahu seseorang itu dapat prestasi yang baik di sekolah kalau tidak dengan ujian? Maka ujian adalah untuk melihat seberapa jauh peningkatan ketakwaan dan keimanan seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun dengan Ibrahim alaihissalam, seorang Nabi Allah yang keimanannya sudah mencapai batas tertinggi, di mana ujian datang sesuai dengan kapasitas keimanannya, sesuai dengan kadar keimanannya. Dan manusia yang paling banyak mendapatkan ujian, cobaan yang terberat adalah para nabi. Suatu ketika ada sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddul bala. Wahai Rasulullah, siapa sih manusia yang paling besar, yang paling berat ujiannya di bumi ini? Maka Rasul jawab, al-anbiya, yaitu para nabi. Lalu siapa? Summal amsal fal amsal. Lalu yang seperti nabi, yaitu yang mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW atau jalannya para nabi sebelumnya. Maka dari itu, mari kita coba lihat apa sih yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ujian apa sih yang diberikan kepada Ibrahim alaihissalam? Ibrahim alaihissalam dilahirkan sebagai seorang manusia satu-satunya di muka bumi saat itu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat diutusnya ke muka bumi. Bayangkan kita hidup di tengah masyarakat yang seluruhnya menyembah berhala, menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah bintang, menyembah api.
hanya ada satu orang manusia yang hidup saat itu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira betapa berat ujian yang diberikan Allah kepada Ibrahim alaihissalam. Tidak cukup sampai di sana. Ibrahim alaihissalam lahir dari seorang ayah bernama Azar. Dan ayahnya ini adalah seorang yang sangat taat terhadap agamanya, agama penyembahan berhala atau paganisme. Bahkan menjadi orang kepercayaan Raja Namrud untuk membuat patung-patung peribadahan, ya, untuk disediakan kepada masyarakat. Sehingga tidak heran di dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan perdebatan-perdebatan antara Ibrahim alaihissalam dengan ayahnya sendiri. Bahkan itu disebutkan dalam surah Maryam. Tidak cukup sampai di sana, ternyata Nabi Ibrahim diutus di saat kerajaan Babilonia menguasai dunia. Kerajaan Babilonia ini bukan kerajaan yang kecil, penguasa dunia yang telah bertahan 400 tahun lebih lamanya. Dan di sana ada seorang raja yang begitu hebat yang bernama Namrud. Beliau diutus untuk berdakwah di dalam sebuah kekaisaran yang begitu besar, hebat dengan kemajuan teknologi yang hebat yang menguasai dunia untuk merubah kekaisaran tersebut. Belum cukup sampai di sana. Nabi Ibrahim setelah itu, karena dengan dakwahnya yang begitu masif, akhirnya sampailah kepada peristiwa Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung-patung. Hingga akhirnya ditangkap dan ditentukanlah hukumannya untuk dibakar. Maka tatkala peristiwa itu terjadi, turunlah mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah berfirman kepada api saat Nabi Ibrahim ingin dilemparkan ke dalam bara api yang membara. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan berikanlah keselamatan kepada Ibrahim. Tidak cukup sampai di sana. Lalu Ibrahim menikah dengan salah seorang wanita tercantik saat itu di masanya. Bukan hanya cantik rupa, tapi akhlak dan akidahnya pula. Maka sampailah terdengar kerajaan Namrud bahwa kecantikan Sarah sebagai istri Nabi Ibrahim. Dipanggillah dan diuji, lalu pulang dengan membawa pelayan yang bernama Hajar. Lalu Nabi Ibrahim diuji dengan tidak mempunyai keturunan selama berpuluh-puluh tahun. Bayangkan, bukan 5 tahun, bukan 10 tahun, berpuluh-puluh tahun hingga usia tua tidak dikaruniai keturunan. Hingga akhirnya Sarah memerintahkan kepada Hajar untuk menikahi Ibrahim, dan itu pun dilakukan oleh Ibrahim. Dan akhirnya mengandunglah Hajar dan melahirkan seorang anak yang kelak akan melahirkan Nabi terhebat, manusia paling mulia seluruh bumi, yaitu Nabi Sayyidina Muhammad SAW, yaitu Nabi Ismail. Lalu terjadilah konflik besar di dalam rumah tangga yang akhirnya Sarah tidak ingin lagi melihat wajah Hajar. Maka turunlah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa Sarah ke suatu lembah, yang dimana lembah itu tidak ada kehidupan di dalamnya. Jangankan manusia, hewan dan tumbuhan pun tidak ada yang tumbuh saat itu. Tidak ada. Yang ada hanyalah hamparan padang pasir yang luas dan bukit-bukit yang tertutupi oleh pasir, yang dinamakan Bakkah, yang saat ini menjadi Makkah. Ditempatkanlah Hajar di sana bersama anak kesayangannya yang telah dinanti selama berpuluh-puluh tahun, bersama Nabi Ismail yang saat itu masih dalam usia yang masih sangat belia. Tidak cukup hanya sampai di sana. Ketika sudah ditempatkan di sana, Ibrahim berlalulah beberapa tahun sampai akhirnya Ibrahim rindu ingin menjenguk anak yang telah ia tinggalkan selama belasan tahun. Datanglah Ibrahim menjenguk, datang ke Makkah. Lalu tiba-tiba turunlah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Ibrahim, engkau diperintahkan untuk menyembelih anakmu. Saat bertahun
bertahun-tahun tidak bertemu, sudah ditinggalkan di tempat antah berantah yang asalnya tidak ada apapun, tidak ada kehidupan di sana. Saat menemuinya, ternyata disuruh untuk disembelih. Betapa berat ujian yang diberikan Allah kepada Ibrahim alaihissalam. Itulah gambaran sedikit perjalanan ujian yang diberikan kepada Ibrahim alaihissalam. Maka pertanyaannya, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dapat melalui ujian yang begitu banyak, yang tadi mulai dari awal masa dilahirkan sampai kepada dia mempunyai anak dan seterusnya sampai beliau wafat, ujian itu tidak berhenti. Maka apa sih yang menjadi poin penting? Apa yang Nabi Ibrahim lakukan? Sampai kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Ibrahim, kamu telah menyelesaikan ujian dengan sempurna, mumtaz, dengan nilai A plus. Maka yang pertama, kuncinya adalah ikatan tauhid yang begitu kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid adalah memasrahkan seluruh hidupnya, seluruh apa yang dia miliki hanya untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan selain hidup ini kecuali untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian, bukankah hari ini, saat ini masih banyak di antara kita yang yakin kalau perusahaan kita lah yang memberikan rezeki kepada kita? Bukankah di antara kita masih banyak yang yakin saat ini jika pabriklah yang memberikan rezeki kepada kita? Jika bisnis dan jualan yang kita lakukanlah yang memberikan makan kepada kita? Bukankah keyakinan itu masih banyak pada diri kita? Atau mungkin tidak di dalam diri kita, tapi kepada kebanyakan umat Islam di Indonesia. Sehingga ketika terjadi pemecatan yang banyak, ketika terjadi PHK, ketika bisnis menurun, jualan tidak laku, apa yang terjadi? Stres, pusing, imunitas turun, mengadu kepada orang, curhat kepada orang lain, curhat ke media sosial, memaki-maki pemerintah, memaki-maki yang lainnya. Bukankah itu yang terjadi sekarang? Wallahi, rezeki yang kita dapatkan dari hal-hal yang tadi hanya bagian kecil daripada rezeki yang Allah berikan kepada kita, yang begitu luas sebenarnya, namun kita tidak pernah melihat peluang itu. Dan yang lebih menyedihkan lagi, saat ini, hari ini, tentunya di masa pandemi ini, orang saat terpapar virus COVID-19, apa yang pertama kali terfikir di dalam benaknya? Berobat, rumah sakit, obat, vitamin, vaksin. Itulah yang terfikir pertama kali pasti dalam benak kita saat terpapar virus corona. Kalau ada yang meninggal, diupload di media sosial, mohon maaf, meninggal karena virus corona misalkan. Setiap orang upload status saat terpapar virus. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bukan hanya masalah kesehatan, bukan, tapi ini sudah menyangkut masalah keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukannya kita tidak butuh tenaga kesehatan, bukan kita tidak butuh obat, bukan, kita butuh rumah sakit, tapi kita lupa bahwa yang menyembuhkan segala penyakit, yang memberikan kematian itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah kita jadikan nomor 2, 3 dan bahkan nomor terakhir. Saat ditimpa musibah, yang terfikir dalam diri kita adalah bersandar kepada manusia. Kita lupa untuk berdoa kepada Allah, curhat kepada Allah. Ya Allah, saya kurang rezeki. Sebelum kita curhat kepada orang lain, sebelum kita curhat kepada suami, kepada anak, atau sebelum kita berobat ke dokter, doa kepada Allah dulu. Minta kepada Allah, curhatkan semua masalah kita, tumpahkan semuanya di atas saja. Bukankah itu yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam ketika ingin dilemparkan ke dalam bara api yang membara? Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, hasbunallah wa ni'mal wakil. Bukan merintih, bukan meminta, merengek kepada Namrud untuk diringankan bebannya atau melapor kepada orang tuanya. Tidak, tapi yang pertama dilakukan adalah berdoa dulu, baru melakukan usaha
usaha-usaha dunia yang lainnya. Dan ini kadang kita lupa. Lakukan dulu doa kepada Allah, berserah diri kepada Allah, baru lakukan usaha dunia. Ketuk dulu pintu langit. Apa yang tidak bisa kalau kita mendekat kepada Allah? Kita butuh apa sih kepada Allah? Kita sakit, Allah sembuhkan. Kita butuh rezeki, kekurangan uang, Allah berikan jalannya. Kita butuh solusi hidup, Allah berikan. Kita butuh pekerjaan, Allah berikan. Dengan syarat kita termasuk orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau kita lupa kepada Allah, bagaimana Allah akan mengabulkan doa-doa kita? Yang ada saat datang ke rumah sakit stres, pusing, uang gak ada, ibu-ibu di rumah pusing, anak, suami semua di rumah, sedangkan pendapatan menurun, semua pusing. Karena tadi kebergantungan terhadap awalnya dihilangkan, di nomor 2, di nomor 3 kan bergantung kepada manusia. Lupa kita berdoa kepada Allah, lupa kita curhat kepada Allah, lupa kita update status Allah, itu kita lupa semuanya. Yang ada di pikiran kita hanyalah update status kepada manusia. Fiddin rahimahullah, a'azzallahu iyyakum ala ta'atih. Maka apa yang kedua yang dijanjikan atau yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam untuk bisa menyelesaikan semua ujian-ujian yang dengan sempurna? Yang kedua kuncinya adalah kesabaran. Apa itu sabar? Apa sih sabar sebenarnya? Kalau kita dengar kata sabar di Indonesia, kebanyakan orang-orang menganggap sabar ya pasrah, dipukul sabar aja. Sabar itu diam, pasrah, menerima apa adanya. Bukan sabar yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukanlah kesabaran yang pasrah. Sabar itu bukan pasrah menerima keadaan apa adanya, bukan. Sabar itu proaktif, reaktif, kreatif, inovatif. Itulah sabar. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang beriman, mintalah pertolongan dengan kesabaran dan salat. Karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar bukan berarti berdiam diri, tapi sabar melakukan usaha terbaik. Kalau saat ini mungkin melakukan penjagaan kesehatan terbaik yang bisa kita lakukan sesuai dengan kondisi kita. Lakukan yang terbaik yang kita bisa dan serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasilnya apapun itu yang terjadi. Karena kalaupun kita meninggal, kalaupun kita dicabut nyawa saat ini, maka para malaikat akan berkata kepada kita, Salamun alaikum. Salamun alaikum. Disambut oleh malaikat, salam, keselamatan kepada kalian. Alaikum tibatan fadkhuluha khalidin. Karena kesabaran yang kita lakukan. Maka Rasulullah SAW sangat takjub terhadap orang-orang yang beriman ini. Karena seluruh urusannya, seluruh aktivitasnya itu adalah kebaikan. Ajaban li amril mu'min, kata Rasulullah. Sungguh menakjubkan urusan-urusan orang yang beriman ini. Kenapa? Inna amrahu kullahu khair, kata Rasulullah. Karena setiap urusan kehidupannya adalah kebaikan. Kenapa bisa baik? Apa sih Rasul kuncinya hidup itu bisa baik? Urusan-urusan kita itu walaupun susah, walaupun urusan sulit, walaupun keadaan kita tidak baik-baik saja, tapi tetap dalam kebaikan, tapi tetap dalam keberkahan Allah. Kuncinya kata Allah adalah saat diberi kenikmatan dia bersyukur, dan saat diuji dia bersabar. Hanya dua kunci, sabar dan syukur adalah dua kunci seseorang yang ingin sukses di dunia dan sukses di akhirat. Tidak ada kunci lainnya. Dan ingat, sabar itu bukan pasrah, bukan menyerah, bukan menerima takdir apa adanya. Tidak. Itu adalah sungguhnya kebodohan yang dibuat oleh umat manusia. Sabar adalah teguh, tangguh, mampu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan bersabar dalam menjalani setiap ujian yang Allah berikan kepada kita. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu
هو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد واجعلنا من خيار أمته ومن أهل شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمصطفى وعلى آله أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله ولا نبي بعده. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin yang sama-sama mengharap ridho, ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada khutbah yang kedua ini, izinkan khutib untuk menyimpulkan beberapa hal yang penting yang kiranya akan bermanfaat bagi khutib pribadi juga, mungkin bisa bermanfaat bagi kita yang hadir di sini. Yang pertama, setiap manusia pasti diuji, dan ujian itu tergantung dengan kapasitas keimanannya. Tidak ada manusia yang diuji melebihi kapasitas dirinya. Cuma kadang kita saja yang merendahkan diri kita sendiri. Bukan Allah yang ingin menguji kita berlebihan, tidak. Tapi kita kadang merendahkan diri kita, mengatakan diri kita tidak mampu, padahal kita mampu sebenarnya. Dan untuk itulah Allah ingin menaikkan derajat kita. Allah ingin kita tuh meningkat. Allah ingin kita naik kelas. Allah ingin kita lebih menjadi orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Inna 'idhamal bala inna 'idhamal jazaa ma'idhamal bala. Sungguhnya besarnya balasan, besarnya pahala itu sesuai dengan ujian yang diberikannya. Semakin besar ujiannya dan kita bisa melaluinya, maka semakin besar pula pahala yang akan kita dapatkan. Inna Allah idza habba qauman, dan Allah ketika mencintai suatu kaum, mencintai seorang hamba, ibtalahum, maka Allah akan menguji dirinya. Itulah bentuk rasa cinta Allah kepada kita, dengan memberikan ujian-ujian untuk menguji siapa yang ridho dan siapa yang murka. Maka kuatkanlah ikatan tauhid kita dan perkuatlah dengan kesabaran dan salat. Karena itulah kunci Ibrahim alaihissalam melakukan semuanya dengan begitu sempurna. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita tundukkan kepala kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ketuk pintu langit, kita curahkan semua masalah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini di lapangan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan segala keinginan, segala kebutuhan, dan semua yang kita resahkan, kita keluhkan, Allah selesaikan semua hari ini. Mari kita angkat tangan kita, tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat innahu sami'un qaribun mujib da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin وأذل الشرك والمشركين وانصر إخواننا المجاهدين في سبيل الله أجمعين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلادنا إندونيسيا خاصة ومن البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين يا رب العالمين. ربنا
لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته